warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moza Rizky sebagai moderator. Di sini saya akan memulai dengan kawan-kawan saya presentasi atau memaparkan tugas tentang pelayanan kesehatan di tempat kerja. Ada Anita Desianti sebagai pemateri, ada Dewi Kartika Ayu sebagai pemateri, dan Fauzia Nur Aziza, Nelly Nilofer, dan Rizky Amaliana. Selanjutnya pemateri yang pertama Dewi Kartika Ayu. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Sahrul. Ya, langsung saja. Di sini ada Permenaker nomor 2 tahun 1990 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Di sini pasal 1 berbunyi pemeriksaan kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seseorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Yang B itu pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu. Yang C itu ada pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu. Di sini ada pasal 2 ayat 1. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditunjukkan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk bekerja yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dengan tenaga kerja yang lain-lainnya dapat dijamin. Yang kedua yaitu ada semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 harus mengadakan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Slide selanjutnya. Di sini ada pasal 3 ayat 1 berbunyi, pemeriksaan kesehatan berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha pencegahan. Yang kedua itu ada semua perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 tersebut di atas harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Di sini ada pasal 4 yang berbunyi apabila badan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 8 di dalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala menemukan penyakit-penyakit akibat kerja, maka badan tersebut harus melaporkan kepada Ditjen Bina Lindung Tenaga Kerja melalui kantor wilayah Ditjen Melindungi Tenaga Kerja. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anita. Halo Anita. Belum ya, Ci. Di sini saya akan membawakan Permenaker nomor 3 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Di sini ada pasal 1 dalam peraturan
menteri ini yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan satu, memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan diri baik fisik maupun mental, terutama dalam menyesuaikan pekerja dengan tenaga kerja. Dan yang kedua itu melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerja atau lingkungan kerja. Dan di sini ada pasal 2. Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja meliputi 1. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerja terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja. Dan yang keempat, pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitizer. Dan selanjutnya dibacakan oleh Rizka. Ya, di sini ada Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Pasal 1, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau buruh dan atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Nomor 2 yaitu petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja atau buruh yang ditunjuk oleh pengurus atau pengusaha dan diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Pasal 2 yang pertama yaitu pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. Yang kedua yaitu pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Pasal 3 yang pertama, petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 1 harus memiliki nggak kebaca. Harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Yang kedua, untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat. Yang ketiga, pemberian lisensi dan buku kegiatan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenakan biaya. Yang keempat, pedoman tentang pelatihan dan pemberian lisensi diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzia. Pada pasal 4 yaitu petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja atau buruh dan atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Pada pasal 5 ayat 1 yaitu petugas P3K di tempat kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 ditentukan berdasarkan jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja dengan rasio sebagaimana tercantum di dalam lampiran 1 peraturan menteri ini. Pada ayat 2 yaitu pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K pada yang pertama tempat kerja dengan unit berjarak 500 meter lebih sesuai dengan jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja.
Yang kedua, tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Yang ketiga, yaitu tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai dengan jumlah atau pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Pada pasal 6, petugas P3K di tempat kerja mempunyai tugas yang pertama yaitu melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja. Yang kedua yaitu merawat fasilitas P3K di tempat kerja. Yang ketiga mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan. Dan yang keempat yaitu melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nelly. Baik, yang D, Permenaker nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan PAK. Pasal 1 yaitu berbunyi jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat CKK adalah manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pasal 2, setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat memperoleh manfaat program kembali kerja. Yang ketiga, pasal 3, yang pertama manfaat program kembali kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan berdasarkan rekomendasi dokter penasehat. Yang kedua, rekomendasi dokter penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan A. dalam proses pengobatan dan perawatan atau B. setelah pekerja dinyatakan sembuh dan kecacatan yang dapat diberikan program kembali kerja. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Syahrul. Dalam Permenaker nomor 10 tahun 2016 itu ada 4 bab. Yang bab pertamanya ketentuan umum, yang keduanya program kerja, dan yang ketiganya kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja PAK. Yang bab keempatnya penutup. Dalam Permenaker nomor 10 tahun 2016 itu ada 20 pasal. Nah, saya melanjutkan yang tadi pasal 4, manfaat program kembali kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara komprehensif, mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan kerja. Yang kedua, pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan atau Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas rehabilitasi dan fasilitas pelatihan kerja baik milik pemerintah, pemerintah daerah dan atau milik swasta yang memenuhi persyaratan dan menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal yang kelima, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat memperoleh manfaat program kembali kerja dengan persyaratan. Yang pertama, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK. Yang kedua, pemberi kerja tertib membayar iuran. Yang ketiga, mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang mengakibatkan kecacatan. Yang keempat, adanya rekomendasi dokter penasehat bahwa pekerja perlu difasilitasi dalam program kembali kerja. Yang kelima, pemberi kerja dan pekerja bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti program kembali kerja. Terima kasih. Dibuka sesi pertanyaan.
Untuk yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau dinyalakan mikrofonnya secara langsung. Terima kasih. Ayo, yang mau bertanya silahkan. Sahrul coba sambil di stop share screen dulu. Saya kayaknya ada video P3K deh. Oke, itu ada pertanyaan dari Ayah itu dan yang lainnya coba ditanya ya. Yang lainnya coba nanya tuh. Bagus soalnya nih. Boleh langsung dinyalakan mikrofonnya atau chat. Saya minta tolong Ani buat nanya kelompok Sahrul dong. Ya, Pak, siap. Sama Nadia, bagus backgroundnya itu memang belakang rumah kamu apa memang maksudnya di rumah kamu apa background ini? Bagus tuh. Rumah Nadia itu, Pak. Oh, cantik ya. Di internet. Ada ada mini perpusnya gitu, bagus ya. Ya udah, karena kayaknya kamu suka baca buku, yaudah deh Nadia yang nanya deh satunya lagi. Tolong tanyain ya Nadia ya, mereka ya. Soalnya kayaknya Nadia suka banyak baca buku ini. Baik, Pak. Umu lagi pilek, Umu. Pakai masker. Jangan salah, dia itu pemeran ayat-ayat cinta itu loh. Nggak ada yang nanya toh. Yang tadi yang saya tunjuk Ani sama Nadia, mikrofon aja langsung ya. Sambil yang kelompok Sahrul yang Yayah tuh di chat ada. Ayo, punya Yaya bisa langsung dijawab aja. Rizka, sudah siap? Ya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yaya. Izin bertanya, apa saja kendala pada saat penerapan pelayanan kesehatan di tempat kerja? Bisa jawabannya kurangnya pengetahuan mengenai K3 baik dari perusahaan maupun karyawan bisa. Yang kedua, keterbatasan modal dalam memberikan pelayanan K3. Dan yang ketiga yaitu pengawasan pemerintah yang lemah mengenai penerapan K3. Menurut diskusi itu, mangga barangkali Sahrul mau menambahkan. Kelompok Sahrul tentang apa ya?
Tentang pelayanan kesehatan atau tentang P3K ya kelompok kalian itu? Ada Pelayanan kesehatan, Bapak. Kesehatan. Ya, sambil menunggu Ani dan Nadia, silahkan tuh di chat juga ada ya.
Untuk pertanyaannya Umu, izin bertanya, apakah seorang ahli kesehatan masyarakat bisa ikut serta dalam pelayanan kesehatan di tempat kerja? Itu bisa Mu, karena di Permenaker Trans nomor 10 bab 3 itu ada kegiatan promotif dan preventif. Nah, itu kan bisa melalui ahli kesehatan masyarakat. Kan kesehatan masyarakat kan preventif dan promotifnya, bukan ke arah kuratifnya. Seperti itu Ungu. Berarti tidak perlu mengikuti pelatihan lagi ya? Kalau untuk ini yang apakah ahli P3K termasuk? Jadi pertanyaannya ini gimana ini? Jadi itu apakah seorang ahli kesehatan masyarakat bisa ikut serta dalam pelayanan kesehatan di tempat kerja gitu? Kan pelayanan kesehatan di tempat kerja kan kayak ada dokter gitu, dokter perusahaan gitu, ada perawat gitu. Apakah kesehatan masyarakat juga bisa ikut serta gitu? Masuknya ke promotif sama preventifnya, bukan kuratifnya. Kalau untuk dokter sama perawat kan kuratif. Berarti bisa masuk ya? Beda bagian lagi, bukan bagian ke kuratif. Kalau untuk apakah ahli P3K termasuk salah satu pelayanan kesehatan di tempat kerja? Iya pasti. Pasti. Oke, makasih jawabannya, Syahrul. Profesinya. Nanti sebentar. Silakan yang kelompok 3 sambil jawaban dari Bu Lilis dan Nadia sama menunggu pertanyaan Ani. Saya coba putar dulu ya. Apa sih itu RJP? RJP itu resusitasi jantung paru. Kalau nanti kalian menemukan di tempat kerja, siapa tahu ada yang tertarik di K3, terus ada yang menemukan pekerja kalian kolaps, pingsan dan sebagainya, itu bisa di RJP. Kelihatan YouTube-nya? YouTube-nya terlihat nggak? Halo? Kelihatan Pak. Terlihat, terlihat. Oke. Ya, Sahrul dan ini sambil dicari jawabannya ya. Ya, Pak. Suaranya udah full, memang agak kecil ya suaranya. Tapi nanti kalian bisa lihat lah. Ini RJP, resusitasi jantung paru. Dilihat. Oke. Suaranya nggak kedengaran ya, agak kecil ya? Tidak ada malah Pak. Nggak kedengeran Pak suaranya Pak. Nggak kedengeran. Iya. Videonya buffering nggak? Tidak Pak, tidak. Enggak. Untuk video Enggak buffering Pak, cuman enggak ada suaranya. patah-patah. Patah-patah dikit. Asal jangan goyang aja yang patah-patah ya. Enggak, ini memang sudah full ya. Dari YouTube-nya memang kecil.
Tapi nanti kalian lihat aja bagaimana prakteknya ya. Cuman mungkin gara-gara Siapa? pakai headset mungkin, Pak. Pakai headset. Coba ya. Ya, untuk kelompok tadi di jawabannya ya. Memang suaranya kecil deh. Ya, konsep mending Pak. SDAB. Ya. D itu danger atau bahaya. Jadi kalau respon nggak ini dilihat sekitarnya. Nah, terus dilihat responnya. Setelah kalian panggil, dilihat sekitarnya menghilangkan bahayanya, dilihat responnya. Setelah itu S-nya itu short for heart, maksudnya itu tuan. Oke, kalau sudah dicek jalan ininya, apa namanya, jalan napasnya, cek nadinya, kalau masih ini diinikan ya, bisa dibantu. Pertama kali dia dipompa sebanyak 30 kali dengan durasi 16 sampai 18 detik. Dia di ini ya. Dia itu kalau kalian bingung dia diukur sejengkal begitulah. Nah, di bawahnya itu ya. Bukan di dadanya banget. Jadi di antara apa namanya ini? Dada sama perut ini ya. Antara dada sama perut. Bukan di perut juga, bukan di pas di dada juga. Di tengah-tengahnya ini. Bisa ya. Nah, habis itu ya 30 kali dikompresi lagi sama 2 kali napas buatan. Oke. Cara pompanya juga perhatikan ya. Tangannya itu digenggam begini ya. Oke. Udah, kemudian cek kalau dia korbannya itu patah leher apa enggak. Setelah melakukan CPR atau RJP, restorasi jantung paru, dicek korbannya apakah masih ada nafasnya maupun nadinya. Nah, kalau dia masih ada nafasnya dan nadinya, perbaiki posisinya. Biasanya agak didudukan sedikit, ya. Kalau masih korbannya masih ini, tapi nadinya masih ada nafasnya, tapi nadinya apa namanya tidak ada, tambahin lagi di breathing spot. Nanti ada lagi nih. Oke. Aduh. Oke, itu ya. Itu untuk RJP. Nanti kalau kalian ada yang bekerja di HSE, boleh kalian mengundang, biasanya itu PMI, ya. Maupun trainer P3K itu biasanya mereka akan beri buat apa sih tujuannya pelatihan P3K. Salah satunya itu adalah untuk agar pekerja, nanti pasti kalian akan kalau menemukan kejadian seperti itu biar nggak panik. Kemudian kalau misalnya kalian yang ASV-nya cewek, terus yang pingsan cowok, ya kalau udah kondisi kemanusiaan begitu, tetap ya nggak ini ya. Kalau misalnya hanya kalian yang ada di situ, ya sudah, berarti kalian tetap harus ngasih nafas buatan seperti itu. Ya menolong orang. Boleh apa ya? Menolong orang dengan ini, ya tapi kamu Dani jangan pura-pura pingsan. Nanti misalnya Dani pura-pura pingsan, biar Ani ada Ani nih, Dani pura-pura pingsan gitu kan. Ada Ani nih lewat nih, pura-pura pingsan.
Nggak gitu juga ya. Tapi kalau nggak ada orang lagi di situ dan misalnya cuma Ani doang, ya walaupun misalnya Ani sebel banget sama Dani misalnya ya, tapi kalau udah kondisi urgent begitu, mau nggak mau kalian harus tolong orangnya. Ingat ya di sini nih ya, Ani mungkin kalau Ani kan ikut PMI ya, paling nggak mungkin karena saya juga dulu ikut PMI waktu kuliah, ikut UKM PMI, jadi itu ya di sini ya sejengkal lah kurang lebih. Nah itu di antara perut dan dada itu ya di RJP. Cek, 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 cek. Itu ada 2 kali nih, yang tadi masing-masing ada 30 dan ada yang berapa tadi itu ya 15. Itu kalau yang RJP ya. Apalagi kalau Dani misalnya yang pingsan Sahrul, ya walaupun aduh Pak, gimana Pak sama-sama cowok, nggak peduli. Ya kalau misalnya kamu di situ demi menyelamatkan nyawa orang, ya yang apa-apa lah. Bambu, Pak. Kecepatan. Ya nanti paling tiba-tiba Sahrul misalnya yang pingsan kebangun, terus kayak momennya itu ketemu gitu ya kan, saling tatap menatap begitu mungkin ya. Ya film India ya, Pak. Iya. Korban drakor, korban drakor. Film Oke. India umum drakor. Boleh sambil lagi nih, sambil dijawab ya pertanyaannya. Ayo, pertanyaan Ibu Lilis. Di pasal 2, bagaimana jika perusahaan tidak menyediakan tugas atau fasilitas P3K? Di Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008 itu tergantung perusahaannya, Bu. Jika perusahaannya itu memiliki karyawan 25 sampai 150 orang dengan potensi bahaya rendah, itu wajib ada 1 orang petugas P3K. Jika potensi bahayanya tinggi, kurang dari 100 orang, itu wajib ada 1 petugas P3K, 1 orang. Nah, di sini tergantung perusahaannya, Bu. Jika itu perusahaan Ibu di sini ada 25 orang ke atas, terus potensi bahayanya rendah, tetapi tidak memfasilitasi atau tidak ada petugas P3K, bisa dilaporkan ke bidang di Disnaker setempat, Bu. Bisa dilaporkan langsung ke Disnaker setempat. Kalau tidak menerapkan P3K, tergantung perusahaannya, ada karyawannya berapa, Bu, untuk petugas P3K itu. Terima kasih. Gimana, Bu, jawabannya, Bu? Barangkali kurang ataupun ini? Baik, cukup itu aja. Makasih ya, Mas ya. Oke, Bu, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ani. Izin bertanya mengenai ruang P3K, apakah ada persyaratan mengenai ruang P3K di perusahaan? Jika ada, itu apa aja? Ya, persyaratan ruang P3K di perusahaan yang pertama yaitu lokasi ruang P3K harus dekat dengan toilet atau kamar mandi, dekat dengan akses keluar, mudah dijangkau dari area kerja, dekat dengan tempat parkir kendaraan. Yang kedua yaitu luas minimal cukup untuk menampung 1 tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K fasilitas P3K lainnya. Terus mempunyai pencahayaan yang baik, ventilasi yang baik, serta kebersihannya terjaga, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban. Kemudian diberi tanda atau petunjuk papan nama yang jelas dan mudah dilihat bagi para karyawan di perusahaan. Terus sekurang-kurangnya dilengkapi dengan wastafel, dengan air yang mengalir, kertas tisu, tandu, bidai, kotak P3K. Itu kurang lebihnya seperti itu, Ani.
Cukup jelas nggak nih? Iya sih ya, makasih ya. Iya, sama. Iya, pertanyaan selanjutnya, Sok, bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Izin bertanya, apakah untuk petugas P3K di perusahaan itu harus sesuai dengan profesinya atau semua pekerja bisa menjadi petugas P3K? Menurut kami untuk menjadi petugas P3K harus ditunjuk dari perusahaannya. Semua pekerja bisa ditunjuk diberi kepercayaan dan mengikuti pelatihan P2K3 untuk mendapatkan sertifikasi ahli P2K3. Itu sih dari kami. Barangkali ada yang menambahkan, mangga. Bisa saya Barangkali ada tambahkan. yang menambahkan. Dalam Permenaker nomor 15 tahun 2003, pasal 3 itu disebutkan petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud pasal 2 harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3 dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan lisensinya bagaimana? Yang pertama, bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan, pemberian lisensi, dan buku kegiatan P3K sebagaimana dimaksud. Jadi, petugas P3K itu ditunjuk oleh perusahaan yang pokoknya si buruh itu bekerja di situ, terus ditunjuk, terus diberi pelatihan supaya benar-benar sudah tahu bagaimana cara menanganinya, bagaimana. Nah, pokoknya ada lisensinya di pasal 3 Permenaker nomor 15 tahun 2008. Apakah cukup, Nadia? Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas jawabannya. Sudah cukup. Oke, ya cukup banyak ya yang bertanya dan aktif. Dani, jangan halu ya. Kayaknya kamu bayangin beneran deh. Enggak Pak, ya Allah. Oke, ya tadi ya udah ya. Tadi kalau yang Bu Lilis sanksinya tadi apa, Syahrul? Kalau tidak menerapkan ini Permenaker Trans ini, ada nggak tadi itu disebutkan sanksinya? Sanksinya itu Denda atau? sebentar, Pak. Soalnya si Bu Lilis masih ada pertanyaan ini tentang sanksinya bagaimana kalau tidak diterapkan.
Ya, P3K itu kemarin sudah di semester 6 materi program K3 sudah kita pernah bahas ya. Termasuk berapa jumlahnya, harus berapa ya. Kriteria perusahaan yang bagaimana yang punya petugas P3K, kemudian termasuk kota obat P3K-nya bahkan keluar di soal ya. Perhitungan berapa jumlah petugas P3K dan kota obat P3K-nya. Nah, ya pelayanan kesehatan secara umum itu kan kita sudah pernah sering bahas, itu pemeriksaan kesehatan. Itu ada awal, berkala, dan khusus ya. Kemudian untuk kliniknya itu kalau misalnya perusahaan sudah lumayan besar biasanya memang sudah ada kliniknya Kalau atau pernah kerja masuk nggak, Bang? boleh. Berapa itunya, sanksinya apa? Berarti awal purna kerja itu setelah khusus ya? Kalau purna kerja itu purna kerja kalau udah pensiun biasanya nggak diinikan lagi. Khusus itu kalau khusus itu untuk orang-orang yang sudah sepuh-sepuh tapi masih bekerja di situ, dalam artian ya 45-40 tahun ke atas lah, dan atau khusus itu pekerja yang sudah atau bekerja di risiko bahaya tinggi. Misalnya Sahrul bekerja di kebisingan yang tinggi. Nanti biasanya yang dicek adalah kemampuan pendengaran, ya pakai audiometri misalnya. Itu khusus. Nah, jadi pekerja biasanya itu kalau khusus pekerja yang sudah memasuki usia tua maupun pekerja yang di risiko bahaya khusus. Kalau sudah purna tugas, sudah Di atas pensi, 40 tahun ya? betul. Kalau sudah pensiun biasanya nggak dapat lagi pemeriksaan kesehatan, biasanya nggak, setahu saya nggak. Cuma paling dapat uang pensiun saja, tapi kalau pemeriksaan kesehatan sudah tidak lagi. Kemudian ahli Kesmas bisa nggak ikut dalam plan kesehatan? Bisa ya, UMU ya. Nanti kalau misalnya UMU jadi HSE, paling biasanya UMU itu divisinya health, masuknya health. Maksudnya iya bisa health, bisa safety ya. Nah, kalau health nanti paling teman saya yang bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar, dia itu nanti bekerjanya di klinik bareng perawat dan dokter perusahaan tersebut. Tugasnya tapi bagian surveillance EPID, jadi screening data-data penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Jadi misalnya UMU paling tugasnya mencatat data-data kejadian baik PAK maupun kecelakaan kerja. Kalau itu di kliniknya seperti itu bisa. Kalau Enviro masuk nggak, Bang? Enviro bisa, cuma nanti biasanya itu nanti gabung sama teknik lingkungan, biasanya di pengolahan limbahnya. Makanya nih HSE, Health Safety and Environment. Seperti ada yang divisinya satu, ada yang dipisah-pisah, ada yang kalau di teman saya yang besar itu health-nya sendiri, safety-nya sendiri, environment-nya sendiri. Health-nya itu Kesmas dan dokter dan medis, safety-nya itu engineer dan Kesmas juga bisa masuk safety, environment-nya Kesmas juga bisa masuk bareng sama teknik lingkungan. Tapi yang ini kan beda. Kalau environment bisa juga sih, kondisi lingkungan di perusahaan juga bisa, termasuk pengelolaan limbahnya. Seperti itu. Jadi Kesmas itu bisa masuk ke berbagai sektor atau divisi sebenarnya. Udah nemu belum Sahrul dendanya atau sanksinya? Sebentar, Pak. Lagi nyari. Apakah ahli P3 termasuk salah? Nah, tadi itu siapa tadi yang jawab tadi? Bukan P2K3 ya, tapi P3K. Bukan P2K3 mah panitia pembina K3. Itu beda, itu organisasi K3. Kalau P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Beda. Nah, apakah sanksinya itu masih yang pakai lama ya, Pak? Yang denda 100.000 bukan, Pak? kalau di ini coba dibuka undang-undangnya di pasal terus, biasanya di pasal terakhir biasanya. Mengenai ruang P3K ini juga sudah termasuk isinya ya tadi ya Ani ya. Apa aja? Kalau yang bagus sih perusahaannya bagus tuh kadang ada yang disediakan ambulan juga. Ada yang disediakan pemadam juga.
Maksudnya itu apa namanya, ada juga yang sediakan mobil mobil damkar juga ada kalau perusahaannya ini resiko bahaya kebakarannya cukup tinggi. Nah, untuk menjadi petugas P3K itu bisa semua, cuma kayak tadi kan yang RJP itu bisa semua ya, asal diberikan pelatihan yang tepat. Ya, biasanya itu ada memang petugas yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi tim P3K. Fungsinya buat apa? Kalau kejadian apa namanya, kejadian terjadi misalnya seperti tadi, itu sudah ada yang sigap untuk memberikan pertolongan seperti itu. Itu ya. Makanya biasanya itu mereka di perusahaan tuh sudah punya tim emergency rescue misalnya. Jadi tim emergency darurat lah. Kalau ada kenapa-kenapa itu sudah tahu harus ngapain, itu sudah tahu. Termasuk nanti kalau misalnya Ani tertarik di HSE, ya jadi berikanlah pelatihan kepada beberapa orang untuk menjadi tim tanggap darurat kebakaran sendiri, tim tanggap korban sendiri. Kalian bisa mengundang siapa? Mengundang PMI. Kalau kebakaran kalian bisa mengundang damkar misalnya untuk memberikan pelatihan. Jadi itu pas kejadian kenapa-kenapa tadi misalnya kayak Dani yang pingsan, Ani udah nggak heboh sendiri, maksudnya udah nggak panik sendiri gitu, tapi udah tahu harus ngapain gitu. Seperti itu. Jadi sudah ada timnya, dan memang nggak boleh asal-asalan sih seperti itu. Termasuk nanti kalau misalnya ada pekerja yang ketimpa benda, kalau dia patah itu bagaimana? Ya mungkin Ani kan yang di PMI mungkin udah beberapa kali mungkin pernah ikut pelatihan ya. Kalau dia patah harus diapain, cara ngangkatnya juga bagaimana, begitu. Itu kan ada pelatihannya. Oke, terakhir ini coba ya. Ini satu lagi saya putarkan video di YouTube tentang pertolongan ke terbakar. Kalau ada pekerja yang terbakar.
Oke, ya saya sudah baca. Itu di pasal 10 Sahrul. Mana Sahrul? Keluar dia. Ya, itu tadi yang bertanya Bu Lilis, kalau tidak menerapkan ancaman pidananya 3 bulan ya, dan dendanya Rp100.000 kalau tidak menerapkan pelayanan kesehatan. Pidana 3 bulan dan denda 100.000. Ini masih dendanya masih yang dulu kan ya Pak ya? Iya, karena dia pakainya Permenaker nomor 3 tahun 1982 untuk pelayanan kesehatan dan belum diperbarui. Oke, itu tadi yang untuk luka bakar ya. Sudah juga lihat videonya ya. Oke. Nah, dia kenapa diganti background-nya padahal bagus loh. Oke, itu untuk hari ini ya. Kayaknya udah banyak yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk kuliah hari ini? Kalau enggak, silakan kelompok Sarul ditutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kelompok 3 undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Saya absen dulu ya. Ani ada, Anis ada, Anita ada, Aulia. Saya belum lihat Aulia nih. Aulia. Mana Aulia? Aulia ada. Dani ada, Dewi ada, dia ada. Dia jadi nyumbang lagu nggak dia? Katanya tadi mau lagu ini, dangdut. Ayo sawer ah. Yuk diputer. Ayo sawer ah. Pajrin, mana Pajrin nih? Ya, Pajrin. Mana Pajrin? Nggak ada ya. Fauzia ada, Hasbi ada, Keke ada. Sahrul ada, Nadia ada, Leli ada, Risma ada, Rizka ada, Sapri ada, ada, Vivi ada, Wara. Mana Wara? Ada tuh Pak. Oh ada, Wara ada, Yaya ada, Yeni saya nggak ada lihat nih Yeni. Ada apa tuh Pak? Ada. Oh iya ada. Terus Bu Nelly ada, Bu Lilis ada, Didik ada, Danu ada. Nanti minta tolong Sahrul tanyain Pajrin ya. Tadi dia sempat masuk apa enggak? Siapa tahu dia karena trouble keluar gangguan. Pajrin aja nih yang enggak terlihat. Oke. Dia jadi gimana? Mau nyumbang lagi apa enggak nih? Ayo dia. Ya udah kalau enggak. Pak mau nanya Pak. Oh boleh. Pak mau nanya. Boleh. UTS tuh kapan Pak? Kalau boleh tahu. Nggak tahu ya, belum ada keluar edaran. Cuma sih ini minggu ke-6, berarti minggu depan tuh minggu terakhir. Paling minggu depannya lagi. Berarti tanggal belasan sepertinya. Minggu depan Pak? Minggu depan enggak sih. Minggu sepertinya sih enggak sih. Kalau minggu depan enggak, mungkin minggu depannya lagi. Berarti bukan Senin besok ya Pak ya? Belum ada edaran sampai sekarang. Tapi ya apa namanya? Sebentar ya. Soalnya ada Pajrin nggak masuk Pak. Udah ngecek. Oh, nggak masuk Pajrin. Ya udah. Sepertinya enggak kayaknya. Cuma nggak tahu ya kalau dari perkuliahan kan memang itu mulai tanggal
tanggal berapa ya? Kan saya kan sengaja mundurkan seminggu ya, biar maksudnya nggak terlalu jauh sama yang maba. Kayaknya sih UTS kalian ini mungkin duluan daripada maba, jadi sepertinya sih ya kayaknya sih kalau nggak minggu depannya lagi. Tapi sampai sekarang belum ada edaran sih ke ini. Kalau saya UTS-nya apa namanya? Nggak nyebutin pasal, cuma kalian harus tahu undang-undang tentang materi-materi ini. Saya sih nggak sampai pasal ayat berapa, enggak. Cuma kalian harus tahu undang-undang ini tuh tentang apa. Misal kayak sekarang pelayanan kesehatan nomor 3 tahun 1982. Dan semua soalnya itu harus kalian sebutkan undang-undang nomor berapa. Oke. Ya. Saya. Sebentar Pak, ada yang mau saya tanyakan lagi. Boleh. Di sini kan sebentar Pak. Di Permenaker Trans nomor 3 tahun 82 tentang pelayanan kesehatan kerja. Nah, pasal 2 itu kan termasuk ada di situ pemeriksaan berkala ya, Pak ya? Betul. Nah, pemeriksaan berkala di sini semua perusahaan tuh harus melakukan pemeriksaan berkala. Sekurang-kurangnya kalau nggak salah 1 tahun yang saya tahu ya Pak. 1 tahun sekali gitu. Tetapi kenapa para perusahaan pengusaha itu kadang perusahaannya pemeriksaannya tuh pas di awalnya aja gitu Pak. Sedangkan pemeriksaannya berkalanya itu kadang jarang diterapkan seperti itu. Gimana itu Pak? Oke. Ya, memang pemeriksaan kesehatan kan tuh tadi ada 3 ya, awal, berkala, dan khusus. Yang awal itu tadi mungkin yang dimaksud Bu Lilis tadi itu yang baru keterima kerja atau pekerja baru. Itu pemeriksaan awal. Biasanya medical check up lah. Jadi misalnya besok keterima kerja itu biasanya diminta medical check up. Nah, kalau pemeriksaan berkala itu tadi setahun sekali, bahkan ada yang kalau di perusahaannya banyak pekerjaannya misalnya sampai 1.000 misalnya, itu biasanya mereka per 6 bulan sekali. Jadi tapi gantian. Misalnya 6 bulan pertama itu 200 orang, 6 bulan kedua 200 orang dan seterusnya. Jadi ganti-gantian. Kenapa? Karena keterbatasan tadi. Kan nggak mungkin langsung sekaligus diperiksa di hari yang sama seperti itu. Nah, memang kebanyakan untuk pemeriksaan kesehatan ini masih kurang diterapkan khususnya di industri-industri. Setahu saya itu kebanyakan itu yang pekerja di kayak rumah sakit itu biasanya memang mereka rutin, ataupun perusahaan yang sudah besar yang kebanyakan yang sudah punya rumah sakit. Misal kayak Pertamina itu mereka punya pemeriksaan kesehatan rutin setiap tahun. Bahkan mereka sampai foto torak dan foto ronsennya lengkap. Intinya semua bagian itu dicek. Cuma memang kalau yang perusahaan yang dia tidak punya rumah sakit atau klinik atau tim kesehatannya itu kan mereka itu bukan sengaja sih, maksudnya itu mungkin kan itu kan mengeluarkan cost ya Bu, mengeluarkan biaya. Nah, jadi kebanyakan tidak atau kurang memperhatikan itu di bidang kesehatannya. Karena kenapa? Misalnya kan nggak perlulah kita cek-cek kesehatannya, kan juga nggak mengalami sakit, nanti tunggu sakit aja. Dalam artian mereka rata-rata itu menganggapan tunggu mengalami sakit dulu atau pengobatan tetap dibiayain, tapi kalau untuk sampai preventifnya itu jarang sih rata-rata yang di industri, kecuali memang kebanyakan yang sudah punya minimal klinik, pasti mereka itu sudah aware lah. Nah, kalau yang belum punya klinik, sebagian besar saya lihat itu rata-rata memang belum menerapkan, karena tadi dikhawatirkan adalah keluar kos atau biaya tadi untuk pemeriksaan kesehatan. Ya hitung aja misalnya satu orang itu 200.000 aja pemeriksaan kesehatannya. Ya kan berarti kan misalnya karyawan tadi sampai 1.000, butuh berapa setiap tahunnya mereka. Kan pasti manajemen berpikirnya seperti itu. Jadi kendalanya di situ sih Bu. Jadi karena mereka berpikir akan mengeluarkan dana dan biaya di situ.
Cuma kalau yang biasa perusahaannya udah mempunyai rumah sakit kan memang situ udah termasuk pelayanan kesehatannya itu gratis biasanya pekerja yang sudah punya kliniknya perusahaannya. Makanya nanti kalau kalian keterima kerja, ya coba dilihatlah bagaimana kondisi perusahaannya seperti itu. Iya Pak, kalau misalkan nih ada perusahaan yang sudah punya klinik juga nih Pak ya, tetapi perusahaan itu tuh terkadang suka menyepelekan Pak untuk pemeriksaan berkalanya tidak diterapkan. Udahlah buat ini aja kayak formalitas doang gitu tuh Pak. Nah seperti itu, ada yang salah satu perusahaan seperti itu tuh Pak yang saya tahu pernah tahu gitu. Itu Ya. apa punya apa dari ini ada sanksi atau gimana Pak kalau misalkan perusahaan itu kan sudah punya klinik sendiri, cuma mereka tuh tidak menerapkan gitu, Pak. Nah, itu nanti biasanya yang audit dari tim Disnakernya, Bu. Disnakernya kan ada audit ke perusahaannya. Cuma nggak tahu ya, kadang-kadang kan termasuk data-data begitu kan kadang-kadang ada yang ya begitulah ya, paham ya. Jadi sebenarnya tadi ada sanksinya ada nggak? Ada tadi kan tadi di Permenaker Trans itu tadi yang pasal 10 khususnya itu disebutkan kalau tidak menerapkan itu ada denda 3 bulan kurungan atau denda 100.000. Nah, seperti itu. Cuma ya terkait dengan kenapa nggak diterapkan? Ya tadi padahal udah punya kliniknya ya. Ya seharusnya sih perusahaan itu udah ini sih kebanyakan karena mereka berpikirnya sama begini Bu. Jadi tunggu sudah ada kejadian dulu baru diobatin. Jadi seperti itu. Padahal pemeriksaan kesehatan yang basic-basic kan juga nggak terlalu mahal kayak tensi atau ngukur tekanan darah atau BBTB atau yang ringan-ringan lah misalnya apa begitu kan juga nggak terlalu mahal. Tapi kebanyakan memang tadi berpikirnya apa ya lebih kecuek aja sih. Maksudnya nggak inilah kan jarang sakit, jarang ini biar aja sendiri gitu-gitu. Jadi masih ada anggapan begitu. Seperti itu. Gitu ya Bu Lilis ya. Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup sekian ya. Nanti umum atau di grup nanti coba kalau ada info tes nanti coba kita inikan lagi ya. Tapi sepertinya sih saya belum sampai sekarang belum ada dapat edarannya. Tapi intinya tadi UTS-nya setiap soalnya harus kalian cantumkan undang-undangnya. Minimal Permenaker atau undang-undang ya. Jadi harus kalian hafalnya di situ. Paling nggak saya ingin lihat karena ini mata kuliah perundang-undangan harus kalian lihatnya di situ. Tapi nggak sampai pasal-pasalnya nggak seperti itu. Oke ya itu ya. Kalau udah biar kalian bisa beristirahat. Terima kasih untuk hari ini ya. Sehat-sehat semuanya ya Risma, Danu, Sapri, Nurleli dan semuanya. Sehat-sehat semuanya kalian. Semoga berkah. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.